dalam keislaman itu kami tidak mengenal Islam dan tidak tahu Islam itu apa. Dan saya sekolah dulu di SD Negeri 6 Purwokerto Wetan, lalu saya sekolah SMP dan SMA di sekolah Katolik itu juga atas permintaan orang tua. Terus nah sejak saat itu saya kegiatan-kegiatan itu mulai dengan agama Nasrani. Karena doa dan segala macam itu mengikuti peraturan agama tersebut. Jadi SMP Katolik, SMP Katolik, lanjut SMA Katolik 6 tahun. Dan saya jujur saja, selama saya jadi orang Islam itu saya nggak pernah menjalankan syariat Islam, nggak ngerti sholat yang wajib itu gimana, terus puasa untuk apa, terus kita sholat itu tujuannya bagaimana, untuk apa, kita belum ngerti. Dan sama sekali nggak ngerti Islam tuh harus bagaimana. Jadi seperti bukan Islam ya, hanya nama aja. Hanya gitu. nama saja. Dan saya sendiri tidak tertarik dengan Islam saat itu. Apalagi kalau orang puasa Ramadan pada mereka senang gitu ya, saya nggak suka. Kok untuk apa kita nahan lapar, haus gitu ya. Terus buat apa? Susah-susah gitu kan. Jadi dengan latar belakang itu saya meyakini dan saya percaya diri bahwa saya memutuskan menjalani dengan tekun agama Kristen itu. Dan saya mulai sedikit-sedikit ke gereja, ngikutin. Kebetulan juga saya ketemu jodoh juga orang Kristen. Terus kita nikah ke gereja, ya nikah gereja juga gitu. Akhirnya saya betul-betul memutuskan seorang Nasrani pada saat itu, karena betul-betul di dalam hati saya, jiwa saya nggak menyukai, saya nggak suka, dan saya jauh tidak mengenal tentang Islam, apalagi Allah. Walaupun latar belakang orang tua Islam, itu seperti itu. Jadi saya memutuskan sendiri untuk beragama Kristen, dan pada saat itu memang keluarga nggak ada masalah, mendukung. Iya, mendukung, dan pokoknya nggak ada masalah, biasa aja. Karena mereka pikir ya memang agama semua sama, seperti itu. Iya. Nah, sejak saat itu saya mendalami agama Katolik. Saya sukanya pakai pakaian yang mengumbar aurat, jujur saja. Saya suka yang seksi, yang modi, berpenampilan yang pokoknya jauh sekali dari Islam. Dan pada saat itu saya menjalankannya nggak ada beban, betul-betul menikmati gitu. Jadi nggak ada rasa bersalah bahwa saya memilih agama Katolik itu atas dasar kemauan sendiri, nggak ada rasa bersalah seperti itu. Dan saya jalani. Kebetulan saya menikah dengan orang Katolik juga, dan saya hijrah ke Ambon, ke Maluku Tenggara. Saya di sana menjalani kurang lebih 20 tahun. 20 tahun, dan saya aktif di gereja. Lumayan lama ya? Lumayan lama. Saya 20 tahun itu saya betul-betul sudah nggak memikirkan Islam yang gimana, nggak pokoknya udah nggak ngerti, murni, udah Katolik. Dan saya berusaha mendalami, walaupun ada kata orang sindiran ya, bahwa masuk Katolik itu murtad, masuk Katolik itu nanti masuk neraka, seperti itu. Tapi saya punya keyakinan enggak, nanti Tuhan Yesus tolong saya. Ketika itu seperti itu. Keyakinan saat itu. Ketika saya masih beragama Katolik, bahwa Allah itu maha baik, Yesus itu maha baik. Nanti saya mungkin di agama Islam saya masuk neraka, tapi di agama Katolik saya masuk surga kok. Saya ditolong sama Yesus. Saya ditolong sama Allah Bapa di surga. Itu pada saat itu saya berpikiran seperti itu. 20 tahun itu saya Katolik betul-betul menikmati. Saya aktif di gereja, dan ada kegiatan-kegiatan di gereja ketika misa itu seperti kita hari Minggu datang ke gereja itu mengadakan ibadah. Kalau di Katolik namanya misa gitu ya. Iya, itu hampir 2 minggu sekali itu saya maju ke mimbar untuk membaca kitab suci di situ. Saya sering baca doa umat juga. Saya akrab dengan para pastor, suster, biarawati. Kebetulan
bapak mertua saya yang dulu kan ketua Dewan Gereja Maluku Tenggara di Ambon, di Tual Maluku Tenggara itu. Jadi rumah juga dekat dengan gereja. Jadi pada saat itu memang ya nggak ada beban sama sekali, pikirannya baik-baik aja gitu, nggak gelisah gitu, nggak, masih umuran masih berapa ya, 20, 25 gitu kan, masih 25 semangat ya. 25 menginjak sampai 30. Itu betul-betul itu sekali, semangat sekali menjalankan ibadah secara Katolik waktu itu. Berarti saat itu bahkan nggak terfikir sedikit pun untuk pindah ke Islam ya? Belum. Nggak ada sedikit pun bayangan. Nggak ada. Terus ada teman saya juga nanya sempat gini, loh kok Mbak Eli, itu kamu tahu kan orang Islam kalau kita di Katolik, di Kristen ini kan Yesus itu nggak didoakan, udah otomatis di surga dan menyelamatkan kita nanti. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu didoakan, harus didoakan, berselawat, berselawat. Apa nggak ada jaminan dia ke surga gitu kan? Nah, pada saat itu karena saya nggak tahu. Obrolan sesama ini seperti itu ya. Itu seperti itu, saya jadi betul-betul ya, itu masing-masing punya keyakinan. Pada saat itu saya mendalami betul-betul Katolik dan tidak terpikir terlintas sedikit pun untuk pindah ke Islam, nggak ada. Apalagi dengan rumah tangga dan anak, dikarunia 2 orang anak yang sehat, laki-laki dan perempuan lengkap ya. Jadi dengan mikir saya pindah agama nanti berantakan, saya harus kehilangan anak-anak dan lain sebagainya. Jadi saya nggak mikir tentang ke arah sana. Yang saya jalankan itulah keyakinan saya pada saat itu. Saya jadi penasaran nih Om, sebegitu yakinnya, sebegitu enjoynya menjalankan agama yang sebelum Islam, gimana ceritanya sampai mulai tertarik dengan Islam? Pada saat itu saya bercermin, ada uban 1 di rambut saya. Terus saya bicara sendiri, wah udah tua nih saya gitu. Terus kok kayaknya saya menjalanin hidup kok begini-begini aja ya gitu. Apa sih yang kita cari gitu kan? Nah, mulai pergumulan batin, tapi saya belum mengerti Islam, belum ada kepikiran, terfikir pun belum, cuma mulai ada rasa ketakutan menuju kematian. Bahwa dengan tumbuhnya uban itu saya berarti udah mau tua nih. Betul, gitu. bentar lagi tua nih gitu. Insya Allah. Terus saya di situ mulai berpikir tentang kematian. Saya berpikir tentang kematian itu, saya sering bergumul di dalam hati saya sendiri ketika saya duduk, ketika saya sibuk, melamun gitu. Saya sering bicara sendiri, bicara sendiri dalam arti itu saya tuh hidup saya udah bermanfaat belum ya? Saya tuh mau ngapain ya? Kok gini-gini terus ya gitu? Karena jujur saja pada saat itu hidup saya betul-betul bebas gitu. Bebas bahkan saya tidak ngerti halal haram, saya tidak ngerti, tidak tahu apa, pokoknya begitu bebas gitu. Terus saya tumbuh uban itu, saya berpikir tentang kematian dan saya sering sekali terlintas tentang kematian, apalagi kalau ada berita orang meninggal. Itu saya sering kayak ketakutan, gelisah. Di situ gelisah saya kayak, ya Allah. Tapi pada saat itu saya belum menyebut nama Allah, tapi ya Tuhan, saya kelak meninggal dengan kondisi yang bagaimana, seperti apa gitu. Itu sering sekali saya berpikir tentang kematian. Dan ketika itu tahun 99, saya dikejutkan dengan berita bahwa bapak saya meninggal dunia. Yang mana memang saya udah mulai gelisah tentang kematian gitu kan. Tentang kematian saya udah mulai gelisah. Terus saya mendengar berita bahwa bapak saya meninggal dan saya terngiang. Guru SD negeri saat itu mengatakan tentang bahwa doa yang beda agama itu tidak akan sampai gitu. Saya pendam berpuluh tahun lamanya di dalam hati saya. Saya sering menangis, ya Allah, pada saat itu saya sering menangis, saya sering
bingung saya mendoakan cara apa gitu. Bagaimana caranya ya? Iya, sementara saya mendoakan secara Katolik, menurut Katolik nggak ada masalah. Tapi secara Islam, menjadi masalah karena tidak sampai. Betul. Itu yang menjadi pergumulan batin saya yang pertama ketika berita meninggalnya almarhum bapak saya, hati saya itu mulai guncang. Nah, pernah saya dengar juga sempat benci dengar azan ya. Iya. Pada akhirnya ketika dengar azan nangis. Itu Iya. pernah. Saya pernah menganggap itu bahwa azan itu mengganggu apa ya? Tidak semua orang kan memeluk agama Islam gitu ya. Tidak semua orang menyukai Islam gitu. Jadi kalau dengar azan, dengar suara orang ngaji, orang ceramah, Nggak nyaman. Iya, nggak nyaman, rasanya kayak seperti apa ya, rasanya pokoknya nggak suka aja gitu ya. Terus nggak suka apa lihat orang yang berkerudung gitu, walaupun pernah saya mencoba loh. Saya pernah mencoba ketika mau memutuskan bahwa saya betul-betul memutuskan Katolik, itu saya pernah mencoba berkerudung juga. Tapi hanya nggak bisa lama. Iya, percobaan itu nggak lama. Terus saya memutuskan untuk menjadi Katolik itu. Nah, seperti itu. Jadi pada saat itu dengan peristiwa kematian almarhum bapak saya, terus saya jadi kembali memikirkan Islam. Terus karena apa? Karena saya ingin mendoakan almarhum bapak saya gitu. Saya ingin sekali. Ditambah lagi tak lama kemudian kakak saya meninggal. Nah, dari situ saya mulai memikirkan Islam. Mulai memikirkan Islam, mulai bagaimana caranya mengingat kembali bahwa orang Islam tuh harus sholat, harus ngaji. Nah, di situ baru saya nangis dengar suara azan. Saya mulai nangis, orang Islam itu ketika mendengar azan itu begitu menikmati dan ingin sembahyang gitu kan, ingin sholat. Nah, saat itu saya mulai berpikir itu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke Purwokerto, ke Jawa. Saya memutuskan untuk kembali ke Purwokerto itu tahun 2012. Anak saya Veronica masih baru masuk SMP kelas 1. Baru lulus SD, baru masuk belum berapa bulan, baru daftar. Saya memutuskan tahun 2012 itu meninggalkan Maluku Tenggara itu. Dan disitulah ujian terbesar saya. Saya harus memilih apakah suami dan anak-anak serta harta saya, atau saya memilih agama Islam. Iya, akhirnya saya memutuskan saya untuk pulang ke orang tua tanpa membawa apa-apa. Karena di dalam hati saya sudah yakin bahwa saya sudah mulai tertarik dan jatuh cinta kepada agama Islam, yang mana saya ingin mendalaminya dan ingin cari jalan bagaimana saya bisa untuk mendapatkan hidayah atau apalah itu yang membuat saya tuh kembali ke Islam, istilahnya seperti itu. Dan saya mulai terngiang-ngiang, pernah saya mendengar suara takbir pas hari raya, saya menangis karena untuk ke situ tuh saya belum bisa. Padahal saya sudah pulang ke Purwokerto, sudah ke orang tua, tapi saya nggak bisa untuk syahadat gitu kan. Akhirnya saya memutuskan hijrah ke Bekasi. 3 bulan saya tinggal sama kakak ipar saya, dan saya memutuskan hidup sendiri dengan anak-anak. Saya ngontrak di Bekasi, di sebuah tempat yang sederhana sekali. Saya sengaja membawa anak-anak ke situ. Di situ tahun 2013. Nah, 2012-nya saya masih ke gereja nih, tapi 2013-nya udah saya sama sekali nggak pernah ke gereja lagi. Hanya anak-anak saya. Anak-anak saya itu suka ngajak, Bunda kita ke gereja. Ya, anak-anak, kalian ke gereja aja, Bunda di rumah aja gitu.